Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dan para penyimak video ini tentang diseminasi optimalisasi pendekatan TPEK dalam pembelajaran digital dengan praktek coaching dalam bentuk video pembelajaran yang saya hormati dan saya banggakan. Berikut ringkasan materi optimalisasi pendekatan TPEK dalam pembelajaran digital. TPEK framework atau kerangka kerja dari TPEK, di mana TPEK sendiri singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Sekilas data pribadi saya. Pengertian TPEK. TPEK merupakan singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. TPEK adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Mengapa TPEK penting diterapkan dalam pembelajaran? Hal itu karena pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arahan baru bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan teknologi di dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif atau tepat sasaran dan efisien dan relatif ditempuh dalam waktu yang singkat. Di mana komponen TPEK sendiri jika ditinjau dari namanya, yaitu Technological, Pedagogical, Content Knowledge, TPEK terdiri dari 3 komponen berikut. 1. Teknologi, 2. Pedagogik atau pendidikan, ilmu kependidikan, dan 3. Konten pengetahuan atau isi atau materi pengetahuan. Ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan karena kehadiran teknologi diharapkan mampu berkolaborasi atau bersatu dalam ranah pedagogik guru untuk menghasilkan konten pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Hal itu sejalan dengan konsep pendidikan yang ditekankan di abad 21, di mana guru dituntut untuk mahir dalam mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran TPEK. Adapun langkah-langkah pembelajaran TPEK dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan memberi motivasi pada peserta didik. Yang kedua, guru memberikan informasi atau materi inti pembelajaran melalui slide PowerPoint seperti yang saat ini saya tampilkan, video atau aplikasi lain agar peserta didik bisa lebih mudah memahami. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar melalui aplikasi perpesanan atau seperti WhatsApp, WA. Yang keempat, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, guru memberikan penghargaan pada peserta didik yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya di antara kelebihan dan kekurangan TPEK. Yang pertama, kelebihan TPEK dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengkolaborasikan atau menyatukan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan tantangan baru dalam proses belajarnya.
Yang keempat, konten pembelajaran yang rumit bisa disederhanakan dengan bantuan teknologi. Dan yang kelima, bisa membantu guru dalam mencapai tujuan pengembangan kompetensi. Nah, di samping kelebihan, TPEK juga memiliki kekurangan, diantaranya yang pertama, membutuhkan infrastruktur tambahan atau perangkat atau media tambahan berupa penyediaan perangkat teknologi. Yang kedua, jika guru tidak bisa mengawasi peserta didiknya dengan cermat, teknologi rentan atau rawan, mudah sekali disalahgunakan seperti untuk permainan atau game. Yang ketiga, bagi peserta didik yang masih gagap teknologi, bisa tertinggal dengan temannya yang mahir teknologi. Yang keempat, akses internet yang belum merata bisa meningkatkan kesenjangan kualitas pendidikan. Dan yang kelima, jika guru belum begitu mahir menggunakan teknologi, maka waktu guru tersebut bisa tersita hanya untuk fokus pada pemahaman teknologinya saja. Berikut alasan pemilihan coaching dan highlights dari diskusi dan pertanyaan yang muncul selama sesi coaching yang saya jalankan. Berikut ada tabel coaching versus atau PS pendekatan lain. Di antaranya tujuan coaching memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri, dan menimbulkan kesadaran baru bagi coach, sifatnya dua arah dalam berkomunikasi, individu atau kelompok bisa diterapkan dua-duanya walaupun sama dengan mentoring. Kemudian penentu topik itu coach itu sendiri, sedangkan mentoring itu penentuan topiknya dari mentor. Keahlian terkait topik itu tidak perlu atau tidak harus dimiliki oleh coach, tidak harus dimiliki oleh coach, sedangkan mentoring harus dimiliki oleh mentor itu sendiri. Dan frekuensi ini sama ya, rutin atau lebih dari satu kali. Itu diantara alasan pemilihan coaching daripada mentoring. Nah, berikut dokumentasi atau foto selama proses coaching. Ini tampak coach sedang menyimak atau mempelajari modul atau materi yang saya buat. Dari proses coaching ini ada diskusi dan tanya jawab selama coaching ini menggunakan tahapan GROW, Goal, Reality, Option, Will. Saya selaku coach melakukan tanya jawab dan diskusi dengan coach. Setelah ibu menyimak pemaparan materi, apa yang ingin ibu tanyakan? Coach menjawab, apakah TPEK atau digitalisasi pembelajaran itu harus menarik dan secanggih guru-guru lain? Saya jawab, kalau menurut ibu bagaimana? Kemudian coach ibu itu sendiri menjawab, dengan keterbatasan penguasaan IT saya, ya sebisanya saja. Ya itulah, gunakan sebisanya, yang penting sudah memenuhi unsur digital, sambil belajar untuk meningkatkan kemampuan ibu sehingga dapat menarik dan secanggih guru-guru lain seperti yang ibu sampaikan tadi. Kemudian kembali saya bertanya, apa yang ingin ibu capai dalam menerapkan pembelajaran digital? Coach ibu itu sendiri menerapkan pembelajaran digital secara bertahap dan kontinu. Apa yang membuat Anda menginginkan hal ini? Coach, saya sebagai guru dan kepala peserta didik dapat menerapkan pembelajaran digital sebagai sarana dan tuntutan perkembangan zaman. Saya kembali bertanya, apa yang pernah dan belum ibu lakukan dalam mencapai pembelajaran digital?
Ibu sebagai coach itu menjawab menggunakan media HP untuk menampilkan video pembelajaran sebagai sumber belajar dan asesmen. Namun belum semua siswa memiliki HP dan menggunakan sesuai kebutuhan. Maksudnya ada sebagian anak yang menggunakan HP untuk bermain. Tidak semua siswa punya kuota atau jaringan internet. Kemudian coach atau saya kembali bertanya, bagaimana tindakan ibu terhadap hambatan tadi? Menyarankan orang tua yang mempunyai kemampuan membeli HP untuk anak-anaknya, mengawasi menggunakan HP kepada anaknya, meminta bantuan guru atau staf sekolah untuk bersama mengawasi anak dalam menggunakan HP di sekolah dan media digital pembelajaran lainnya. Nah, dari diskusi dan tanya jawab itu akhirnya didapat kesimpulan saya selaku coach dan coach setelah praktek coaching itu bahwa praktek pembelajaran digital sebenarnya telah dilakukan oleh coach, namun mengalami beberapa kendala, di antaranya belum semua siswa memiliki media HP, kuota atau jaringan internet, menggunakan HP untuk mainan ketika belajar. Nah, untuk mengatasi hal itu, coach akan mengambil langkah, di antaranya menyarankan orang tua mempunyai kemampuan membeli HP untuk anak-anaknya, mengawasi penggunaan HP kepada anak-anaknya, meminta bantuan guru atau staf sekolah untuk bersama mengawasi anak dalam menggunakan HP di sekolah, dan menggunakan media digital lainnya untuk pembelajaran seperti Infocus. Diharapkan hal ini dilakukan secara kontinu dan bertahap untuk dapat mencapai peningkatan pembelajaran digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.